Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat walafiat, diberi kelancaran dalam menjalankan aktivitas, dan diberi limpahan rezeki yang halal dan barokah. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini petani tulen berada di kebun jeruk. Kali ini saya akan membagikan tips cara mengendalikan kutu putih yang tampak seperti ada di depan petani tulen ini. Nah, seperti ini. Untuk yang lebih jelas seperti itu. Ini kalau kita tidak cepat-cepat mengendalikannya akan berakibat fatal bagi tanaman kita ya teman-teman. Soalnya ini bisa menyebabkan kerontokan pada buah, juga akan menyebabkan kematian pada tangkai batang jeruk. Ini punya petani tulen sudah ada tampak penyerangan, tapi masih skala kecil, belum parah ya. Karena saya lihat dari satu pohon ini cuman ada di sini sama yang di situ. Tapi kalau kita tidak cepat-cepat mengendalikannya, akibatnya bisa fatal. Baik teman-teman, apa yang perlu saya aplikasikan dan jenis apa insektisidanya, simak terus video petani tulen sampai selesai. Sebelum melakukan penyemprotan, saya akan bercerita sedikit atau berbagi pengalaman tentang budidaya jeruk. Untuk mendapatkan hasil jeruk yang bagus, kita harus rajin memupuknya ya, karena tumbuhan itu hidup dengan pupuk dan yang lebih utama itu air. Jadi air harus terpenuhi, kedua pupuk juga terpenuhi, ketiga itu proses pengobatannya. Kalau kita dari 3 tahap tadi sudah terpenuhi semua, insya Allah tanaman kita akan menjadi sempurna. Untuk pengairan juga kita harus tahu kapan dia membutuhkan air dan kapan dia tidak membutuhkan air. Semuanya itu ada trik khusus dalam melakukannya. Seperti dalam halnya dalam pengobatan ya, itu kita awali harus mulai dari keluar atau sebelum. Yang bagus itu kalau menurut petani tulen untuk pengobatan daun, sebelum munculnya tunas baru. Seperti ini contohnya ya. Ini tanda-tanda mau muncul tunas. Biasanya itu di ketiak batang yang tua. Kalau ada mau tumbuh tunas itu seperti di ketiak batang yang sudah tua seperti ini. Sebelum munculnya tunas ini kita harus cepat-cepat melakukan penyemprotan. Tahap kedua, dalam penyemprotan itu tunas sudah keluar 30%.
paling lambat 50% sudah keluar, tapi sebelum munculnya bunga. Biasanya kalau pohon jeruk, kalau jeruknya itu normal, setiap mengeluarkan tunas baru, dia membawa bunga. Seperti, nah ini kan dulunya tunas, terus sekarang sudah berbuah. Itu tahap penyemprotan kedua. Jadi sebelum mekarnya bunga kita harus sudah menyemprotnya. Tahap terakhir seperti yang petani tulen lakukan saat ini. Wah, ini telur ulat ini, teman-teman. Nah, untuk tahap terakhir penyemprotan dilakukan, bunga sudah menjadi buah seperti ini, sudah sebesar ini. Ini kita semprot. Insya Allah dengan tahapan-tahapan tadi, jeruk kita akan normal dan bagus. Daun pun tidak ada yang keriting ya. Daun bisa terkendali. Baik teman-teman, untuk pengobatannya di sini saya memakai itu ada Rotras, Explore, fungisida, dan pupuk cair. Kalau ini Sunlight dalamnya ya. Teman-teman bisa lihat, nah warna hijau itu Sunlight itu. Sunlight cuci piring. Baik, ini Rotras saya gunakan untuk mengendalikan kutu kebul dan kutu putih. Ini berbahan aktif Amitraz 200 EC. Ini untuk dosis saya menggunakan 2 sendok ya, untuk ukuran tangki saya yang 15 liter air. Ini saya tuang 1, 2 sendok. Terus saya tidak pernah ninggalin ini juga. Ini Explore untuk fungisida ya, berbahan aktif difenoconazole, kok susah bacanya. Ini fungisida dan ZBT. Ini kalau jeruk saya dulu orang biasanya pakai skor, sekarang ini lebih murah jadi larinya ke sini. Ini saya pakai 2 sendok juga. Nah, diaduk dan tak ketinggalan ini saya pakai pupuk organik cair. Saya setiap penyemprotan itu selalu pakai ini ya, pupuk daun ya teman-teman, karena pupuk daun itu untuk menjaga kondisi tumbuhan kita tetap stamina. Kalau kalau di manusia ya, kayak seperti orang setiap hari minum vitamin kayak gitu. Jadi agar tanaman kita tidak mudah stres. Nah, untuk besok-besok saya akan membagikan tip menghadapi transisi pergantian cuaca. Itu ada obatnya khusus buat tanaman ya, untuk semua tanaman.
Insya Allah dalam waktu dekat saya akan bikin tutorialnya. Diaduk-aduk sampai rata, terakhir dimasukin ini sunlight. Nah, 2 sendok cukup. Terakhir kita masukkan ke tangki semprot. Nah, ini tangki modifikasi petani tulen. Sebenarnya ini tangki itu ya, tangki Solo yang tidak ada mesinnya. Itu mesinnya semua bekas. Jangan lupa diaduk kembali dalam tangki. Dan siap disemprotkan. Baik, itu tadi yang dapat saya videokan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.